Halo lagi semua, apa kabar ya teman-teman ya? Welcome to a new edition of my video today ya. Mungkin hari ini saya mau sharing sedikit ya teman-teman tentang kehidupan ya, ya kan? Yang saya melihat yang baru ini recently terjadi ya, ada artis terkenal ya yang bernama tuh Popoli ya, yang mencoba membunuh diri ya, dan akhirnya juga meninggal dunia ya teman-teman, begitu. Ya kan? Saya ini mungkin cuman hanya satu kasus ya dari berbagai banyak macam kasus yang sama teman-teman ya, orang coba untuk bunuh ya teman-teman, begitu ya kan. Nah, ini juga mungkin ada sedikit kaitannya ya dengan video saya yang saya pernah bikin sebelumnya ya, yang judulnya tuh jiwa yang rusak ya kan. Nah, kenapa saya bilang jiwa yang rusak ya? Jadi dia ini manusia ini yang telah bunuh ya, dia itu pemikirannya itu jadi salah, rusak dan juga mungkin kalau ngomong kasar katanya tuh bodoh ya teman-teman, begitu ya kan. Nah, saya makanya waktu di video yang sebelumnya itu ya, saya belum sempat ngomong tentang bundir ya. Ini juga salah satu contoh ya teman-teman, bahwa tuh jiwanya itu jadi udah tidak sehat lagi ya, jadi udah tidak sehat atau rusak ya. Nah, tapi kalau yang ini mungkin orang juga bingung kan ya, ini si kasusnya si Popoli ini ya, dia udah sukses ya, udah mempunyai semuanya ya. Dulu dia merintis waktu, saya ingat saya juga masih di luar waktu itu ya, dulu dia belum terkenal, sampai sekarang dia udah jadi artis internasional ya. Nah, begitu. Nah, sekarang yang mungkin teman-teman pada bertanya ya, udah ada semuanya ya, masih mau apa lagi ya kan. Nah, terus akhirnya dia bunuh diri ya, akhirnya dia bunuh diri ya kan. Kadang-kadang tuh pemikirannya itu apa tuh bisa, kalau menurut saya teman-teman ya, agak sorry to say ya, agak bodoh gitu ya teman-teman ya, begitu ya kan. Karena kenapa ya kan, udah mempunyai semuanya, udah pada tahap yang bagus dan tinggi ya dalam kehidupannya dia ya, tapi dia berbuat begitu ya kan. Dia masih belum merasa puas, dan mungkin ada sesuatu yang mengecewakan dia ya, sehingga tuh dia memilih untuk jalan ini ya kan, begitu. Kemarin itu yang terkenal sekali, yang tahun-tahun kemarin teman-teman, yang si Robin Williams ya, dan itu juga sama ya kan, udah sukses dan ternama ya, dan sangat dihormati, di respected lah by everyone ya waktu di Hollywood ya kan. Tapi dia tiba-tiba dia mengambil nyawanya sendiri ya kan. Nah, itu mungkin kasusnya juga sama teman-teman, jadi jiwanya itu, pemikiran dan apa tuh ya, pemikirannya itu udah tidak sehat ya. Jadi apa yang dia pikirkan gitu, apa masih tidak puaskah, begitu, masih mau apa lagi ya. Itu juga mungkin ada faktor juga, mungkin diganggu juga, mungkin ada gangguan jiwa ya. Yang ada orang bilang kayak bipolar lah, atau mungkin dia diganggu oleh hal-hal yang tidak terlihat juga, mungkin juga bisa teman-teman ya kan. Makanya kadang-kadang orang, kalau menurut saya, kadang-kadang juga mungkin lebih mendekatkan diri sama yang di atas juga teman-teman. Nah, jadi bisa dapat perlindungan dan pemikiran yang sehat ya kan, begitu. Kita hidup ya di dunia ini pasti kan harus berjuang ya kan, pastilah harus berjuang ya kan. Ini orang-orang yang bunuh ini ya, juga ada kan artis-artis Korea itu yang udah sukses, dan lagi sukses-suksesnya justru dia bunuh ya kan, begitu. Dia tuh nggak mikir ya, dia tuh, mereka ini yang berbuat begini, dia nggak mikir tuh orang lain yang lebih kurang kurang beruntung daripada dia gitu ya kan. Dia hanya melihat tuh dirinya dia, pikirannya sempit jadinya ya kan. Nah, dia hanya melihat dirinya dia, oh saya begini sekarang dan saya tidak dapat mencapai yang lebih tinggi lagi atau bagaimana, sehingga tuh dia merasa kecewa ya, dan dia melakukan itu ya. Tapi dia nggak pernah ngeliat ke bawah itu selalu, jadi dia hanya bisa ngeliat ke atas ya teman-teman ya. Lihatnya ke atas terus ya, mungkin merasa kurang populer, masih kurang lah ya kan. Jadi tidak merasa tuh bersyukur ya kan, begitu. Mungkin ngeliatnya ke atas terus, jadi dia nggak ngeliat ke bawah yang orang-orang lain yang lebih kurang beruntung ya kan. Dia merasa dirinya tidak beruntung gitu, makanya dia mikir hidupnya ini dia tidak berarti gitu ya kan. Kalau dia bisa ngeliat ke bawah ya, orang-orang sekitar yang lebih kurang beruntung ya, orang-orang lebih miskin ya, cari makan aja susah ya kan, masih berjuang hidup ya pada umur mereka yang sama, misalnya kayak 40-an 50-an ya, masih berjuang hidup ya gitu, belum punya rumah misalnya ya kan. Nah, mereka nggak berpikir begitu, nggak ngelihat ke bawah, hanya bisa lihat ke atas, dan pandangannya hanya sempit ke atas. Dia pikir mereka berpikir hidup mereka itu tidak beruntung sama sekali. Dan tapi orang lain lihatnya kan beda ya, begitu. Ini orang punya otak atau enggak gitu ya, ini perbuatannya gitu ya kan. Nah, jadi by the way teman-teman ya, asal teman-teman tahu ya,
dia pikir tuh dia bisa lari dari dunia sini gitu ya. Misal kayak kemarin yang keluarga Kalidres itulah, dia pikir dia bisa lari dari dunia sini untuk berubah untuk ke transmigran ke alam yang lebih baik atau bagaimana, atau dunia yang lebih baik gitu kan. Itu berangan-angan begitulah ya kan. Emang kamu Tuhan misalnya ya kan gitu, kamu ambil nyawa sendiri terus pikir bisa pergi lebih cepat ya kan, kecuali nyawanya diambil lah ya kan. Misalnya diambil sama yang di atas tiba-tiba sakit langsung tiba-tiba meninggal, itu masih wajar ya kan, memang udah waktunya diambil kan begitu. Ini belum waktunya, dia mau cepetan jalan ke sana duluan, kayak seolah-olah tuh memetik buah yang belum matang gitu ya kan. Tuh, buahnya belum matang, masih mentah tapi udah dipetik, bisa dimakan nggak? Yang nggak bisa lah ya kan gitu. Tunggu buahnya udah matang ya, udah kecium baunya, udah wangi, nah bisa dipetik, bisa dimakan ya kan. Jadi ini mereka ini kadang-kadang mereka nggak berpikir ya. Nah itu by the way teman-teman, ada orang mikir oh supaya itu kehidupan yang baik, atau saya nggak suka kehidupan ini ya, saya pengen coba kehidupan yang selanjutnya yang lebih baik ya kan. Emang gampang dilahirkan jadi manusia kembali ya kan? Mungkin ya kalau saya percaya reinkarnasi ya kan, ini alam manusia ya, ada alam binatang, alam setan ya, nah alam dewa ya di atas ya kan. Nah itu semuanya itu ngantri loh teman-teman ya kan. Kalau mau tahu yang sejujurnya ya, itu mereka tuh untuk masuk ke alam manusia aja mereka harus ngantri ya, berjuta-juta jiwa ya kan, yang dari alam binatang ya, yang binatang mau jadi manusia ngantri, yang alam bawah setan atau setan kelaparan ya juga mau jadi manusia juga ngantri juga. Nggak segampang itu, mereka harus cari pasangan atau match dengan keluarga yang dimana yang bisa mereka dilahirkan di keluarga yang mana gitu kan, begitu. Sama juga sama dewa di atas yang bisa mau turun ke sini atau ke alam manusia mau dilahirkan untuk membantu para manusia di sini ya, yang untuk mereka untuk menyelamatkan ya para dewa. Mereka juga pada ngantri ya. Nah juga ya kalau kecuali kamu VIP deh, kamu punya special status atau bagaimana ya kan, nah kamu bisa langsung lompat, jump the queue, lompat ngantrian, bisa langsung lahir sebagai manusia atau cepat ekspres gitu ya. Bahkan mungkin nggak usah lahir sebagai dari bayi kali, kamu tiba-tiba sudah ada atau bagaimana kali begitu kan. Nah kayak seperti mungkin di film-film ya teman-teman yang begitu ya kan. Nah jadi itu nggak segampang itu ya. Jadi mereka pikir tuh dengan melarikan diri ya, atau menganggap tuh saya meninggal lebih baik tuh di kehidupan alam sana, belum tentu ya kan. Nah, kita semua tahu itu semua ada hukumannya kan teman-teman, begitu. Itu tandanya ya, orang itu, manusia itu yang budir itu ya, mereka tidak bisa menerima kenyataan hidup dalam hidup sekarang ini ya kan. Mereka tidak bisa menerima, jadi ingin sesuatu yang lebih baik, merasa belum puas atau bagaimana, padahal statusnya udah baik di sini, udah lebih dari baik, jauh baik sekali ya dibandingin sama orang-orang manusia lain yang kelaparan ya, yang miskin, yang masih berjuang hidup ya kan, begitu. Jadi belajarlah ya teman-teman untuk bisa melihat ke bawah ya, bisa merasa betul bersyukur. Kita semua ya, termasuk diri saya juga, semua juga berjuang ya kan. Kalau saya nggak berjuang ya ada orang mungkin udah nggak perlu berjuang lagi ya, udah tinggal menikmati aja tiap hari ya, nggak usah kerja ya, mungkin juga nggak usah bikin video ya kan, begitu ya kan, nggak usah bikin konten ya kan, tinggal nyaman aja, tinggal jalanin hidup aja ya kan. Nah juga begitu. Tapi ada sebagian orang juga mungkin mereka yang merasa tuh masih tidak puas dan kecewa gitu teman-teman, sehingga tuh mereka tuh pilih untuk jalur begini ya kan. Udah banyak lah ya, misal orang yang bom bunuh juga, dia pikir ya kan hidupnya tidak nyaman atau bagaimana. Itu semua kan ada waktunya ya, ada jalannya gitu ya kan, begitu ya kan. Kalau memang udah waktunya ya pasti semua juga akan berubah menjadi lebih baik ya. Kalau belum waktunya, kita harus terus mencoba dan berjuang dalam hidup ya kan. Ini semua juga dari karma masa lalu kita teman-teman ya, kondisi kita yang sekarang ini ya, begitu. Kalau menurut saya ya begitu ya kan. Ini maksudnya saya punya input ini, boleh teman-teman dengar atau ya boleh juga ya anggap mungkin saya ngomong nonsens atau bagaimana ya kan, begitu. Saya cuma hanya merasa tuh untuk orang-orang yang mau bundir ya, misal di masa depan atau bagaimana ya, jangan jadi orang bodoh gitu loh, jangan jadi orang yang berpikiran sempit ya kan. Mungkin dulu saya pernah punya pikiran gitu juga ya, pas saya mengetahui tentang keluarga saya sendiri ya, kekecewaan saya dengan keluarga saya sendiri juga saya juga ada, bukannya nggak ada ya kan. Orang-orang dekat ya terutama, kalau orang-orang nggak dikenal sih ya bodoh amat ya. Kalau orang-orang dekat kan kita lebih sakit hati, kita lebih kecewa ya kan. Tapi saya pikir buat apa ya kan. Ini semuanya justru cobaan ini dan kekecewaan ini semuanya
akan membuat diri kita lebih kuat ya teman-teman dalam menghadapi tantangan terus yang selanjutnya gitu ya kan. Seolah-olah tuh kayak senjata kita tuh tambah sering dipakai ya, tambah tajam gitu. Ngomong kasar katanya teman-teman ya kan. Jadi kita sering disakitin ya, kita sering dikecewakan ya, nah, sering dibohongin, sering ditipu ya, uang dan juga waktu ya ditipu sama orang. Jadi kita sebenarnya tambah belajar, tambah tahu, tambah melepaskan ya begitu teman-teman ya kan. Ya, nanti deh saya akan in my future video saya akan belajar akan talk about melepaskan teman-teman, belajar melepaskan dan lebih kita berasa lebih ringan dan lebih bahagia teman-teman begitu ya kan. Ya kan kita jadi ya maksud saya tadi saya balik lagi maksud saya itu kita belajar ya, kita belajar terus ya kan. Nah, memang ini tempat bumi ini memang bukan ya memang juga ada kenikmatan sih, tapi ini kebanyakan untuk tempat pembelajaran ya teman-teman. Ya kan dari kita masih bayi kecil kita bahagia terus kita banyak kekecewaan sampai sekarang ya kan begitu ya kan. Jadi ya cuman gitu aja deh teman-teman video saya mesti bisa lihat maju ke depan ya, bagaimana susahnya dan pahitnya hidup ya, itu harus semuanya dijalankan dengan hati yang lapang teman-teman ya, hati yang terbuka, yang lapang ya kan begitu ya kan. Jadi kita bisa ngelihat, kita juga bisa belajar, jadi akhirnya kita tambah kuat dan tambah lebih bersyukur atas hidup kita gitu teman-teman ya kan. Gitu aja teman-teman ya untuk video saya kali ini ya. Anyway ya, thank you for watching ya. Oke, bye bye.